Halo Sobat Anime, di video hal ini Petualang Anime akan membahas spoiler Danmachi Season 4 Part 10 yang berisi pertarungan terakhir Juggernaut serta Bell dan Ryu berhasil kembali ke permukaan. Sebelum nonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Sebagai refresh part sebelumnya, setelah Bell meninggalkan Ryu yang telah tertidur, di sisi lain, Juggernaut berpindah posisi ke ruangan besar yang tak jauh dari tempat Bell dan Ryu bersembunyi. Di saat Juggernaut mengawasi lorong tempat mangsanya beristirahat, tiba-tiba sebuah sihir bola api melayang tepat ke arahnya. Karena tidak menyadari arah kemunculan Firebolt, Juggernaut tidak bisa memantulkan serangan itu, yang memaksa Juggernaut untuk menghindarinya. Memutuskan untuk berhenti bersembunyi, Bell lalu berdiri tegak dan saling berhadapan dengan monster itu. Melihat ekspresi Bell, Juggernaut tahu meskipun dia tidak membunuhnya, mangsanya itu juga tidak mempunyai harapan untuk bertahan hidup di lantai tersebut. Akan tetapi, Juggernaut telah memutuskan bahwa dia akan membunuh Bell dengan tangannya sendiri. Di sisi lain, Ryu yang tertidur menyadari dia berada di perbatasan antara hidup dan mati. Di dalam ruangan yang gelap, tiba-tiba sebuah cahaya muncul dan memanggil nama Ryu. Berbalik ke arah sumber suara, Ryu melihat rekan-rekannya dari anggota Astrea Familia yang telah meninggal. Tidak seperti mimpi sebelumnya, kali ini Ryu dapat bergerak dan mengejar teman-temannya. Namun, teman Ryu yang bernama Alice berkata dia tidak akan memaafkan Ryu jika Ryu mencoba melarikan diri dan memilih bergabung dengan mereka sekarang. Mendengar suara auman Juggernaut, Alice berpesan kepada Ryu, jika Ryu tidak pergi sekarang, Ryu pasti akan menyesalinya. Namun dikarenakan kerinduan dan rasa bersalah kepada rekan-rekannya, itu membuat Ryu putus asa. Dan Ryu berkata, dia sudah tidak sanggup untuk bertarung lagi. Mendengar jawaban Ryu, Alice dan rekan-rekan Ryu di Astrea Familia yang sudah meninggal, mereka semua justru mulai menyemangati Ryu. Melihat keramahan dari teman-temannya, Ryu berkata dia selalu ingin meminta maaf dan meminta mereka untuk menghukumnya. Karena Ryu tidak mampu melindungi satupun rekan-rekannya di Astrea Familia. Namun, seluruh anggota Astrea Familia meminta Ryu untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri atas insiden itu. Alice lalu menyadarkan Ryu dengan bertanya apa keinginan terbesar Ryu saat ini. Ryu dengan terseduh-seduh sambil menahan air matanya, berkata, dia ingin menyelamatkan Bell dan kembali ke Cafe Mia di permukaan. Di saat Ryu mengungkapkan perasaannya, seketika Ryu tersadar dari mimpinya. Merasakan rasa sakit di sekujur tubuhnya karena akumulasi pertarungan selama bertahan hidup di lantai 37. Ryu kemudian memilih bangkit dan menghiraukan rasa sakit yang dirasakannya, dan memutuskan menghampiri Bell yang sedang bertarung menghadapi Juggernaut. Setibanya Ryu di sana, Ryu melihat Bell sedang melawan Juggernaut secara langsung. Menggunakan dua senjata belati sekaligus di kedua tangannya, Bell berhasil menangkis serangan Juggernaut yang mengarah ke arahnya. Di saat Bell dan Juggernaut bertarung dengan sengit, Ryu kemudian bergabung dalam pertarungan itu. Ryu berkata dia tidak ingin menjadi beban dan tidak ingin menjadi orang yang hanya menunggu perlindungan dari Bell, yang merupakan salah satu orang yang penting baginya. Setelah mengatakan hal itu, Ryu langsung bergabung bersama Bell bertarung melawan Juggernaut. Tidak senang karena Ryu mengganggu pertarungannya, Juggernaut yang marah lalu memutuskan untuk membunuh Ryu terlebih dahulu. Akan tetapi Ryu yang telah mendapat semangat dari teman-temannya berhasil mengatasi trauma pembantaian Juggernaut 5 tahun yang lalu. Dan dengan cepat, Ryu berhasil menghindari serangan Juggernaut dan memberi serangan balik menuju Juggernaut. Melihat tindakan Ryu, Juggernaut lalu mengakui kekuatan Ryu yang akhirnya mengkategorikan Ryu sebagai mangsa yang sempurna layaknya Bell. Secara bersamaan, Ryu mulai menyerang Juggernaut sambil merapalkan sihir Luminous Wind. Merasakan bahaya dari rapalan sihir Ryu, Juggernaut mencoba membunuh Ryu terlebih dahulu. Akan tetapi, pergerakan Juggernaut segera dihentikan oleh Bell yang menggunakan skill Argo Vestanya. Melawan Bell dan Ryu sekaligus, Juggernaut memutuskan menghempaskan serangan dengan radius 10 meter mengelilinginya. Meskipun terkena serangan Juggernaut, Bell dan Ryu menolak untuk menyerah.
Bell kemudian menggunakan skill Argo Vesta ke arah tanah. Berhasil mengurangi pandangan Juggernaut, Bell melanjutkan serangannya dan dengan cepat menghancurkan lengan kanan baru milik Juggernaut. Dikarenakan skill Argo Vesta terlalu mengonsumsi mana dan stamina, Bell gagal memanfaatkan celah untuk menyerang Juggernaut dikarenakan pergerakan Bell menjadi semakin lambat. Menerima serangan Bell, Juggernaut menjadi marah dan mengubah fokusnya untuk segera menghabisi Bell. Namun sebelum Juggernaut berhasil meraih Bell, Ryu dengan cepat menghancurkan kaki kiri Juggernaut menggunakan senjata Kodachi Futaba. Terkena dampak serangan Ryu, Juggernaut menjadi teralihkan fokusnya. Melihat hal itu, Bell memanfaatkan situasi dan melemparkan sihir Firebolt ke arah monster Juggernaut. Serangan sihir api Bell berhasil mengenai Juggernaut, yang merusak tubuh bagian kiri Juggernaut, serta menghancurkan armor pemantul sihir milik Juggernaut. Tidak membiarkan damage yang dia terima semakin besar, melihat Ryu mencoba menyerangnya menggunakan sihir Luminous Wind. Juggernaut kemudian menghindari serangan Ryu dengan mengorbankan ekor dan anggota tubuh bagian bawah untuk melindungi tubuhnya. Melihat Juggernaut berhasil selamat dari serangan sihir Ryu, Ryu berkata dia tahu Juggernaut akan berusaha meminimalisir dampak dari serangan Ryu. Oleh karena itu, Ryu sudah menyimpan 10 dari 47 ledakan sihir Luminous Wind untuk membunuh monster Juggernaut. Sebagai info, jumlah 10 ledakan sihir Luminous Wind yang Ryu simpan mewakili jumlah rekan-rekan Ryu yang dulu meninggal akibat pembantaian Juggernaut 5 tahun yang lalu. Ryu kemudian memulai 2 ledakan sihir mewakili rekan-rekannya yang bernama Neze dan Noin. Terdesak akan serangan Ryu, Juggernaut mencoba menyerang Ryu menggunakan lengan kanannya. Akan tetapi, Ryu masih terus melanjutkan serangan sihirnya. Meningkatkan kecepatannya saat bergerak, Ryu melanjutkan 2 ledakan sihir ke arah Juggernaut yang mewakili rekan-rekannya yang bernama Rihanna dan Asta. Merasa gelisah akibat menerima damage serangan sihir Ryu, Juggernaut lalu berniat melarikan diri. Akan tetapi, efek serangan Ryu membuat Juggernaut tidak dapat bergerak normal seperti yang dia inginkan. Di sisi lain, meskipun sihir ledakan Ryu memberikan kerusakan kepada tubuh dan pikiran Ryu akibat terlalu memaksakan dirinya, Ryu menolak untuk berhenti. Dan dengan segera, Ryu mengirimkan 3 ledakan beruntun ke arah Juggernaut, yang mewakili rekannya yang bernama Mario, Celti, dan Iska. Serangan Ryu terus berlanjut, menargetkan lengan kanan Juggernaut. Ledakan kali ini mewakili rekan Ryu yang bernama Kaguya. Terlempar hingga ke udara, Ryu kemudian mengirim Juggernaut jatuh ke bawah menggunakan ledakan yang mewakili rekannya yang bernama Lyra. Dan begitu Juggernaut telah terjatuh ke lantai Dungeon, Ryu menembakkan ledakan terakhir yang mewakili teman baiknya yang bernama Alice. Serangan terakhir Ryu berhasil mengenai batu sihir Juggernaut yang berada di dadanya. Serangan terakhir Ryu berhasil membuat monster Juggernaut hancur seketika dan berubah menjadi abu monster. Dikarenakan terlalu memforsir kekuatan mereka hingga batas maksimal, Bell dan Ryu hampir pingsan akibat terlalu memaksakan diri. Di saat tubuhnya tidak lagi dapat bergerak, Ryu mendengar suara kumpulan monster datang ke arah mereka. Merasa putus asa karena tidak dapat bergerak melawan monster yang mendatangi mereka. Untungnya, kerumunan monster yang menuju ke arah mereka adalah anggota Xenos. Bernapas lega, Ryu lalu berkata kepada Bell bahwa mereka bisa pulang ke permukaan. Beberapa hari setelah berhasil mengalahkan Juggernaut, tiba-tiba Ryu disambut oleh Sir, Anya, Chloe, dan Lunoir. Mereka berkata saat ini Ryu berada di tempat pengobatan dalam Menara Babel. Pegawai Cafe Mia lalu berkata bahwa mereka sangat khawatir kepada Ryu karena dia sudah 3 hari tidak sadarkan diri. Di saat Ryu mulai tenang, Ryu kemudian bertanya tentang bagaimana kondisi Bell sekarang. Anya kemudian memberitahu Ryu keadaan Bell dan mengatakan bahwa Bell kini dirawat di ruangan yang bersebelahan dengan Ryu. Khawatir akan kondisi Bell, Ryu segera berlari menuju ruang Bell dirawat. Sesampainya di sana, terlihat Bell kini sedang diperiksa oleh Airmid. Sedangkan Dewi Hestia, Dewa Mia, Lily, dan Naza mengawasi kondisinya. Melihat Ryu dalam kondisi baik-baik saja, Bell merasa sangat senang. Akan tetapi, wajah Bell segera berubah warna menjadi merah
setelah melihat Ryu hanya menggunakan pakaian tipis untuk menutupi tubuhnya. Situasi semakin memburuk dikarenakan setelah Ryu mencoba menutupi penampilannya, pakaian tipis itu tiba-tiba terjatuh karena tali ikatannya yang terlepas, yang membuat Ryu segera berteriak dan mencoba menutupi tubuhnya. Melihat Belle yang menatap tubuh Ryu, Dewi Hestia dan Lily dengan segera memukul Belle sebagai hukuman baginya. Naza yang berada di sana juga memberi hukuman kepada Dewa Mia karena melihat tubuh Ryu. Airmaid yang bertugas merawat Belle kemudian memarahi tindakan mereka karena telah melukai pasien yang sedang terluka. Tak lama kemudian, Airmaid mengantar Ryu kembali ke ruangannya. Mikoto dan Haruhime yang mengunjungi Ryu mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan Belle. Di dalam ruangan Ryu, Welf lalu menceritakan kejadian setelah Belle dan Ryu ditemukan oleh anggota Xenos. Anggota Xenos itu berkata dia terkejut melihat Belle dan Ryu dapat bertahan hidup selama 4 hari dengan item dan senjata yang tidak dapat diandalkan. Welf kemudian melanjutkan penjelasannya. Untungnya anggota Xenos yang mendapat perintah mencari Belle dan Ryu dari Vels dapat segera menemukan mereka setelah mendengar suara pertarungan Belle dan Ryu melawan Juggernaut. Welf juga berpesan sebaiknya Belle dan Ryu harus segera berterima kasih kepada Putri Duyung yang bernama Marie. Karena Marie telah memberikan banyak darahnya demi menolong kondisi Belle dan Ryu yang terluka parah sehabis pertarungan. Welf kemudian menutup penjelasan itu dengan berterima kasih kepada Ryu karena telah menolong sahabatnya. Tak lama kemudian, Aisyah datang menemui Ryu. Aisyah kemudian menjelaskan situasi setelah insiden itu. Seluruh kesalahan kemudian ditujukan kepada Jurahammer yang telah meninggal. Dan untuk petualang bernama Ryu dengan julukan Badai, sudah resmi dianggap telah meninggal. Setelah Bors menyerahkan pecahan pedang kayunya sebagai bukti memalsukan kematian Ryu kepada Guild. Pada keesokan harinya, Sir datang menjenguk Ryu. Sir kemudian menjelaskan kejadian setelah Ryu pergi meninggalkan Cafe Mia. Sir menambahkan, Anya, Chloe, dan Lunoir yang mencoba menyelamatkan Ryu diberi hukuman bekerja tanpa istirahat. Sir juga menyampaikan pesan Mia bahwa Mia membuat risotto terlalu banyak dan meminta Ryu untuk segera kembali dan menyantap hidangan buatannya. Setelah Belle dan Ryu diizinkan pulang setelah menerima pengobatan. Dalam perjalanan pulang, Belle memuji pakaian Ryu. Ryu kemudian berkata pakaian yang dia pakai sekarang adalah milik Sir. Ryu kemudian bertanya tentang lengan kiri Belle. Meskipun lukanya cukup berat, nampaknya pengobatan berhasil memulihkan kondisi lengan Belle. Belle mencatat biaya pengobatannya bahkan menelan biaya dengan 8 digit angka 0 di dalamnya. Yang untungnya pihak Guild bersedia membayar biaya pengobatan itu. Setelah berbincang beberapa saat, Ryu tersenyum kemudian menatap Belle dan berkata, Belle adalah petualang yang pantas untuk Ryu hormati. Melihat senyum manis Ryu, Belle dengan malu-malu berkata bahwa senyum Ryu saat ini sangat indah. Lebih indah dibanding saat mereka berbicara di makam Astrea Familia di lantai 18. Mendengar pujian Belle, jantung Ryu tiba-tiba berdetak dengan kencang dan membuat wajahnya berubah menjadi merah. Melihat Ryu gelisah, Belle khawatir kepada kondisi Ryu, lalu bertanya apakah Ryu baik-baik saja. Jantung Ryu kemudian berdetak semakin kencang. Ryu kemudian berkata kepada Belle, untuk sementara waktu, Ryu tidak bisa melihat wajah Belle. Ryu kemudian dengan segera berlari menjauh dari Belle. Tidak menyadari perasaan apa yang Ryu rasakan kepada Belle saat ini. Ryu bertanya-tanya apa yang telah terjadi pada dirinya. Nah, sekian spoiler dan Machi Season 4 Part 10 yang menjadi ending dan Machi Season 4 nantinya seandainya dijadikan anime. Dan tentunya bila kalian suka dengan spoiler dan Machi, pembahasan akan terus dilanjutkan hingga mencapai light novel terbarunya. Sebagai penutup, kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau kata petualang anime, tidak subscribe, ya tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar petualang anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa!